Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat gereja. Kita masuk di subpokok bahasan yang pertama, yaitu gereja yang satu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa-siswi sekalian dapat memahami dan menjelaskan konsep kesatuan gereja, termasuk dasar-dasar teologis dan historis yang mendasarinya. Siswa-siswi diminta menganalisa berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga kesatuan gereja di berbagai konteks dan mengidentifikasi solusi yang sesuai. Siswa-siswi sekalian juga diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kesatuan gereja dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam komunitas gereja lokal. Selain itu, siswa-siswi sekalian akan mengevaluasi berbagai upaya yang dilakukan oleh gereja untuk menjaga dan memperkuat kesatuan di antara umatnya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memelihara kesatuan gereja. Baik, sekarang kita diminta untuk membaca kitab suci, menceritakan tentang kesatuan gereja. Itu di kitab 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10. Langsung kita membandingkan dengan 1 Korintus bab 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama, setelah itu kita akan melihat dan membandingkan bacaan-bacaan yang sudah kita bacakan itu dalam konteks gereja yang satu dan apa kaitannya dengan kehidupan kita atau apa yang harus kita buat dari ajaran gereja dalam bacaan kitab suci tadi. Setelah kita membaca kitab suci dan mendalami pesan yang ada dalam kitab suci, sekarang kita diminta untuk membaca tentang artikel tentang ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik. Itu ada di dalam buku kalian masing-masing. Silakan membaca dan mendalami pesan-pesan apa yang ada dalam Katekismus Gereja Katolik ini untuk kita dalam menerapkan gereja yang satu di kehidupan kita setiap hari. Setelah kita membaca teks kitab suci tadi dan memahaminya dan mendalaminya, setelah itu kita juga membaca Katekismus Gereja Katolik serta memahaminya, kita mengetahui bahwa ciri khas dari gereja yang satu itu adalah yang pertama, kesatuan iman para anggotanya, yang kedua, kesatuan dalam pimpinan atau hierarki, yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Itu adalah ciri khas dari gereja yang satu. Bagaimana cara kita memperjuangkan gereja yang satu? Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan gereja yang satu. Yang pertama adalah semangat kesatuan harus dipupuk dan diperjuangkan oleh setiap anggota umat Allah atau setiap anggota umat Kristen. Usaha yang dapat dilakukan yang pertama adalah aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat kepada para persekutuan umat termasuk kepada hierarki. Yang kedua adalah dengan selalu menggalakkan persatuan antar gereja dengan cara yang pertama, lebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan. Yang kedua, kita melakukan atau mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama. Nah, dengan cara-cara ini, kita dapat memperjuangkan gereja yang satu di tengah komunitas kita atau di tengah gereja atau di tengah situasi yang terjadi saat ini. Setelah kita mempelajari materi tentang sifat-sifat gereja dengan subpokok bahasan gereja yang satu, saya telah membuat beberapa soal evaluasi yang sudah ada di LKPD kalian. Nah, sekarang saya akan membacakannya. Yang pertama itu adalah kalian diminta untuk membaca artikel yang ada di dalam buku pelajaran kalian. Yang kedua, dari kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya, kita diminta untuk mendiskusikan mengenai bagaimana gereja yang satu tercermin dalam iman, sakramen, dan struktur gereja. Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga adalah hasil dari diskusi kelompok itu, kalian akan
presentasikan di depan kelas, bisa berupa diagram, gambar, atau ilustrasi untuk memperluas penjelasan kalian. Yang berikut, yang keempat, kalian diminta untuk menuliskan refleksi pribadi. Itu terdiri dari 200-300 kata tentang bagaimana konsep gereja yang satu mempengaruhi pemahaman kalian tentang komunitas Katolik. Itu adalah soal evaluasi, dan soal evaluasi ini juga Ibu telah buat dalam LKPD. Demikianlah materi sifat-sifat gereja dalam subpokok bahasan gereja yang satu.